Di buku itu tertulis sebenarnya Al-Habbatus Sauda. Kebetulan digigit rayap jadi Al-Hayyatus Sauda. Betapa orang tidak bisa belajar kepada buku. Dibacanya hadis tentang as-salatu ilal anzah. Salah baca as-salatu ilal anazah. As-salatu ilal anzah. Beda antara anazah dengan anzah. Yang satu sholat menghadap tongkat, yang satu lagi sholat menghadap kambing. Jadi itu bisa. Orang yang tidak talaki membaca kitab-kitab ini, membaca Quran pun bisa salah. Innallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih. Ketika Abul Aswad Ad-Du'ali mendengar orang Persia membaca itu, teriak dia, subhanallah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'um minallah ma'al musyrikin. Itulah asal muasal sebab dia mau memberi syakal kepada Al-Quran yang sebelumnya dia tidak mau. Wahai Abul Aswad, tolonglah beri syakal pada Quran. Kata Abul Aswad, enggak mau, karena memberi syakal di Al-Quran ini tidak pernah dilakukan Rasul, tidak pernah diperintahkan Rasul. Memberi syakal ini adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jadi hadis ini bukan baru sekarang aja viralnya. Sudah dari dulu. Tapi karena hajat manusia, karena kesalahan membaca. Orang membaca Quran tanpa talaqi, dia baca fariqun fil habbah wa fariqun fis sya'ir. Sebagian gandum masih dalam bentuk biji, sebagian lagi sudah nyaris jadi tepung gandum. Padahal ayatnya fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Kalau tidak berguru bisa kacau balau ini orang baca Quran, membaca hadis Nabi, kekeliruan yang luar biasa. Lalu kemudian setelah membaca kitab, pintu kepada kitab ini adalah bahasa. Talaqi, kitab, bahasa. Tidak boleh belajar di Universiti Kebangsaan Malaysia kalau tidak mengambil 2 SKS bahasa Melayu. Ustadz kok tahu? Saya 2 semester di sana. Dosennya namanya Cik Ramli. Dosen ini tamat dari USU, Universitas Sumatera Utara. Saya sekolah di Sumatera Utara. Mau kuliah di Malaysia, mesti belajar bahasa Melayu ke Cik Rusli. Awak dari mana? Saya dari Riau. Bahasa Melayu asli dari Riau. Tetap ambil bahasa Melayu sini. Mereka ragu tentang kemelayuan saya. Mau nggak mau mesti ambil 2 SKS. Dia bawa manuskrip bahasa Melayu yang umurnya 100 tahun. Dia copy, dia bagi ke kami semua. Sila baca, sila baca. Satu fakrah, satu alinea. Silakan paham, kami baca. Satu pun nggak ada yang paham. Itulah maka kalian mesti ngambil 2 SKS bahasa Melayu. Karena kalian nggak paham. Allahu Akbar, subhanallah. Kitab-kitab yang kita baca itu bukan 100 tahun. Muwatta Malik 179, sekarang 1444. Berarti umur kitab Muwatta 1200 tahun. Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin 676, sekarang 1444. Umur Riyadhus Shalihin 800 tahun. Tadribur Rawi Syarah Taqrib Nawawi Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti 911, sekarang 1444. Umur kitabnya 500 tahun. Tidak ada kitab yang mudah di pondok, dibaca oleh mereka. Imam Zakaria Al-Ansari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani 852, sekarang 1444. Berarti kitab ini berumur 700 tahun. Orang Melayu, bahasa Melayu, ditunjukkan manuskrip Melayu, umurnya baru 100 tahun. Kita nggak bisa. Siapa yang mempertahankan bahasa ini? Pondok pesantren. Allahu Akbar. Orang-orang Arab tidak pakai bahasa Arab yang sekarang ini. Pergi kita pakai bahasa baku. Kaifa haluka? Sampai ke Saudi Arabia, kaif halak? Yang perempuan kaif halik?
Pergi ke Mesir, Izayyak, Izayyik. Pergi ke Irak, Shlonak, Shlonik. Pergi ke Maroko, labas alik, kidir suaya, selahat labas, dari labas, klusya bikhair, macam kumur-kumur aja. Siapa yang mempertahankan bahasa kitab ini? Pondok pesantren. Berawal dari matan Al-Ajurrumiyah, naik ke Kawakib Durriyah, naik ke Al-Amriti, naik ke Alfiyah Ibni Malik, naik kepada Syarah Ibni Aqil. Memang diperlukan kesabaran yang luar biasa. Di mana mereka mempelajari ini? Fil jami'. Makanya yang keluaran dari universitas, doktor, ketemu dengan yang keluar dari jami', heran. Kenapa kami yang belajar di jami'ah enggak seperti kalian yang belajar di jami' talaqi? Apa kata yang keluar dari jami'? Kami belajarnya di jami', kalian belajarnya di jami'ah. Walaysa dzakaru kal unsa. Jadi kalau mau menjaga orisinalitas, maka Sayyidi Al-Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas mesti kembali membuka talaqi halaqah fil jami'. Lalu orang yang di al-jami'ah yang belajar 2 SKS 16 tatap muka, potong pertemuan pertama, potong mid semester, potong UAS ujian akhir semester, libur macet, asap dan Covid. Apa yang bisa kita harapkan untuk menjaga orisinalitas ini? Lalu kemudian apa yang keempat? Pertama, talaqi. Yang kedua, kitab. Yang ketiga, kuncinya bahasa Arab. Yang keempat adalah manhaj, metode yang dipakai. Alhamdulillah, hampir semua madrasah aliran-aliran punya metode sendiri.